Shalom, salam sejahtera dan salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan juga pada hari ini secara khusus kita berdoa bagi Adeodatus yang merayakan hari ulang tahunnya yang keempat. Semoga Adeo cepat besar, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, terutama umur yang panjang. Dan harapan kita adalah agar Adeo selalu berkembang dalam kebaikan, kelak taat dan tunduk kepada orang tua, terutama taat dan tunduk kepada gereja dan kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Adeo. Dan kita juga bersyukur karena pada hari ini di Keuskupan Sibolga diadakan tahbisan imam. Keuskupan Sibolga memperoleh imam baru 10 orang. Luar biasa. Maka kita mendoakan mereka sekaligus mengucapkan propisiat kepada 10 imam yang baru ditahbis pada hari ini. Semoga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mewartakan sabdanya dan terutama menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Dan kita doakan agar mereka tetap setia dalam panggilannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya itu disaksikan oleh 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu bisa kita lihat, peristiwa itu bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Di sana dikisahkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada saat itu Yesus pergi ke sebuah gunung. Dalam Injil hari ini tidak disebutkan gunung apa, hanya disebut sebuah gunung. Tetapi dalam literatur lain akhirnya ditemukan bahwa gunung yang dimaksud adalah Gunung Tabor. Yesus naik ke sana bersama 3 orang muridnya, lalu berdoa, dan pada saat itulah Yesus disaksikan oleh 3 murid itu berbicara atau berbincang-bincang dengan 2 orang nabi besar di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka berbincang-bincang di sana. Kita tidak tahu persis apa yang mereka perbincangkan, tetapi yang pasti pastilah itu terkait dengan rencana karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus, bagaimana akan berakhir. Nah, para saudara-saudari, ketiga murid ini menyaksikan itu, menyaksikan kemuliaan itu. Wajah Yesus berubah, bercahaya, bersinar, tidak seperti biasanya. Dan kesaksian para murid itu sungguh-sungguh membuat mereka heran dan terpesona, sehingga para murid ketakutan melihatnya dan sekaligus merasa bahagia.
Dan pada saat itu secara spontan keluar dari mulut murid ungkapan yang mengatakan, biarlah itu saking rasa bahagia, biarlah kami mendirikan di sini 3 kemah, satu untukmu, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tetapi Yesus tidak ingin tinggal di dalam kenyamanan gunung itu, harus tetap turun dan mewartakan karya keselamatan kepada manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini kiranya menambah iman kita, menambah kepercayaan kita kepada Yesus, bahwa memang segala sesuatu yang dilakukan Yesus adalah sungguh-sungguh atas dasar rencana Allah Bapa melalui para nabi dan para kudusnya. Dan hal itu sangat tampak ketika Yesus berkata kepada para muridnya itu, "Jangan takut, bangunlah." Lalu kemudian mereka turun ke bawah dan Yesus mengatakan, "Jangan kamu memberitahukan penglihatan atau peristiwa ini kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit pada hari yang ketiga." Dari sini kita pasti tahu bahwa mereka sedang membicarakan tentang bagaimana akhir perjalanan Yesus, bagaimana akhir karya Yesus. Artinya Musa, Elia, dan Yesus baru saja membicarakan tentang itu. Maka selekas itu keluar dari ungkapan Yesus, "Jangan kamu memberitahukan peristiwa ini kepada siapapun saja sebelum Anak Manusia bangkit pada hari yang ketiga." Jadi di sini Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya akan begini disalibkan, wafat, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat ini, jauh sebelum Yesus disalibkan, dia sudah mengetahui, dan kita bisa merenung-renungkan bahwa itulah mungkin yang barusan mereka bicarakan, bagaimana dia mengakhiri karya keselamatan yang dibawakan di dalam dirinya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ditegaskan lagi bahwa ketika para murid melihat penglihatan yang sungguh mengagumkan itu, ada suara yang terdengar mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di sini terulang lagi atau terungkap lagi kata-kata yang sama ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ketika langit terbuka, terdengar juga suara yang mengatakan kata-kata yang sama, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengan demikian, hendak mau dikatakan kepada kita ialah bahwa jangan kita lagi berbebal hati atau tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia adalah sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh putra Allah. Maka kita dengarkanlah dia. Kesediaan kita untuk mendengarkan ini dibutuhkan, karena dengan mendengarkan kita bisa memahami, mengetahui, dan kemudian lalu mengimani apa yang kita dengarkan, tentunya dari sabdanya, dari perintahnya, dari kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada para murid, berdirilah, jangan takut. Mau mengatakan kepada
kita semua di zaman ini untuk tidak khawatir dalam segala apapun di dalam pergulatan, tantangan, perjuangan hidup kita. Berdirilah dan jangan takut. Jalanilah dan beranilah untuk berbuat sesuatu. Pasti kita akan selalu memperoleh apa yang kita cari, apa yang kita inginkan di dunia ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata-kata berdirilah jangan takut ini kiranya menjadi penyemangat baru bagi kita pada hari ini untuk selalu optimis, untuk selalu bergiat dalam melakukan kegiatan pekerjaan dan terutama perintah Yesus dalam diri kita. Artinya ketika kita berdirilah dan jangan takut ini, kita membawa sekaligus di dalam pikiran dan hati kita perintah Allah, sabda Allah, dan kemudian kita gabungkan dengan apa yang terjadi di dalam realitas hidup kita. Nah, sabda Allah menjadi ukuran patokan, menjadi hukum untuk kita bertindak dalam kehidupan kita. Saya yakin aktualisasi dari diri kita pastilah akan baik, karena memang kita telah memegang teguh hukum. Bertindak di dalam diri kita ialah sabda Tuhan, dan tentunya norma-norma lain yang kita hidupi dalam masyarakat kita. Maka pada pesta Yesus dipermuliakan di gunung ini, mari kita meneguhkan, menguatkan iman kita kembali, dan juga sekaligus bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang kita peroleh dalam hidup kita. Mari kita menemukan Yesus di dalam realitas hidup kita, di dalam setiap perjuangan, pergolakan, dan juga pekerjaan kita. Dan kita buatlah Yesus sebagai penuntun, pengarah di dalam melakukan apapun. Saya yakin Dia akan selalu ada bersama dengan kita apabila kita memanggil, memohon, meminta agar Ia menyertai kita. Tuhan selalu memberkati saudara-saudari, membimbing saudara-saudari, dan juga menuntun saudara-saudari di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, sekarang dan selama-lamanya.